Hai anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kita masuk di pelajaran 2 tentang operasi hitung bilangan caca. Tujuan pembelajaran: menjelaskan dan menyelesaikan masalah penaksiran, penjumlahan, pembagian, perkalian dua bilangan caca. A. Operasi hitung bilangan caca. 1. Penjumlahan. Penjumlahan tanpa menyimpan. Contoh soalnya: 1. 358 ditambah 431 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya diselesaikan dengan cara bersusun pendek. 358 ditambah 431. 8 ditambah 1 sama dengan 9. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi 358 ditambah 431 sama dengan 789. Contoh soal nomor 2. 426 ditambah 172 sama dengan titik-titik. Ini diselesaikan dengan cara bersusun pendek juga. 426 ditambah 172. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 426 ditambah 172 sama dengan 598. Untuk anak-anak ketahui, cara penulisannya itu harus sesuai, yang satuan dengan satuan, yang puluhan dengan puluhan, yang ratusan dengan ratusan. Yang kedua, penjumlahan dengan menyimpan. Contoh soal 1. 168 ditambah 352 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Tulis 0 di satuan, lalu simpan satunya di atas puluhan, yaitu di atas angka 6. Sekarang 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Tulis 2 di bawah tempatnya puluhan, dan satunya itu simpan di atas 1 yang menempati tempatnya ratusan. 1 ditambah 1 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 168 ditambah 352 sama dengan 520. Contoh soal nomor 2. 375 ditambah 437 sama dengan titik-titik. Penyelesaian dengan cara bersusun pendek. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Tulis 2 di bawah 7, lalu satunya simpan di atas angka 7 di tempatnya puluhan. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Tulis 1 di bawah angka 3 yang menempati tempatnya puluhan, kemudian satunya simpan di tempatnya ratusan di atas angka 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi 375 ditambah 437 sama dengan 812. Yang kedua, pengurangan. Yang pertama, pengurangan tanpa meminjam. Contoh soal nomor 1. 675 dikurangi 352 sama dengan titik-titik.
Penyelesaiannya dengan cara bersusun pendek. 5 kurang 2 sama dengan 3. 7 kurang 5 sama dengan 2. 6 kurang 3 sama dengan 3. Jadi 675 dikurangi 352 sama dengan 323. Yang kedua, pengurangan dengan meminjam. Contoh soalnya, 453 dikurangi 156 sama dengan titik-titik. Penyelesaian dengan cara bersusun pendek. 3 dikurangi 6 tidak bisa karena angka 3 ini lebih kecil dari 6. Jadi kita pinjam dari 5 sebanyak 1. Lalu satunya itu kita tulis di atas 13. Perhatikan tanda panah ini yang ada lingkarannya itu 13, lalu angka 3 kita pindah ke atas. 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Karena satunya tadi diambil, maka di 5 ini sisa 4. 4 kurang 5 tidak bisa juga, maka pinjam dari 4 yang menempati tempatnya ratusan. Kita pinjam jadinya 14. Sisa di 4 ini 3. 14 kurang 5 sama dengan 9. Sekarang 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi 453 dikurangi 156 sama dengan 297. 3. Operasi hitung perkalian. Contoh soal. Nomor 1. Tentukan hasil dari 23 kali 5. Penyelesaiannya, yang pertama kita selesaikan dengan cara bersusun panjang. 23 kali 5. 5 kali 3 itu sama dengan 15. Tulis 15. Kemudian 5 kali 20. Kenapa 20? Karena 2 itu menempati tempatnya puluhan. 5 kali 20 sama dengan 100. Sekarang kita jumlahkan. 15 ditambah 100. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Lalu turun satunya. Jadi 115. Yang kedua, cara bersusun pendek. 23 kali 5. 5 kali 3 itu 15. Kita tulis angka 5-nya saja, lalu angka 1-nya disimpan. 5 ini di bawahnya lurus dengan satuan. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 ditambah angka yang disimpan tadi, yaitu angka 1. Jadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. Jadi 23 dikali 5 sama dengan 115. Contoh soal nomor 2. Tentukan hasil dari 122 kali 14. Penyelesaian. Yang pertama diselesaikan dengan cara bersusun panjang. 122 dikali 14. 122 ini ada ratusan, puluhan, satuan. Sementara 14 terdiri dari puluhan dengan satuan. Sekarang kita kalikan. 4 satuan dikali dengan 2 satuan sama dengan 8. 4 satuan dikali dengan 2 puluhan sama dengan 80. Lalu 4 satuan dikali dengan 1 yang menempati tempatnya ratusan, jadi 4 kali 100 sama dengan 400. Lalu
10 kali 2 sama dengan 20. Kenapa 10 kali 2? Karena 1 ini dia menempati puluhan. Jadi puluhan dikali dengan 2 satuan. 10 kali 2 sama 20. Lalu yang berikut 10 kali 20 sama dengan 200. Yang berikutnya 10 kali 100. Kenapa dikali 100? Karena 1 menempati tempatnya ratusan. Jadi 10 kali 100 sama dengan 1000. Sekarang kita jumlahkan. 8 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 8. 8 ditambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 0 sama dengan 10. Tulis 0, simpan 1 di atas angka 4, lihat anak panah. Angka 1 yang ada di dalam lingkaran itu. 1 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 7. Lalu turun 1. Hasilnya 1708. Cara yang kedua, dengan cara bersusun pendek. 1222 dikali 14. 4 kali 4 satuan ini dikali dengan 1122 sama dengan 488. Kemudian 1 dikali dengan 22 sama dengan 122. Kalau dijumlahkan 8 tambah 2 sama dengan 10. Tulis 0, ingat 1 di atas 4. 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 7. Turun 1. Jadi 122 kali 14 sama dengan 1708. Yang keempat, pembagian. A. Pembagian tanpa sisa. Contoh soal, tentukan hasil dari 33 bagi 3. Penyelesaian dengan cara pengurangan berulang. Kita selesaikan dengan pengurangan berulang. Jadi 33 dibagi 3 sama dengan 30 kurang 3 sama dengan 30 kurang 3 27 kurang 3 24 kurang 3 21 kurang 3 18 kurang 3 15 kurang 3 12 kurang 3 9 kurang 3 6 kurang 3 3 kurang 3 0. Ada 11 kali angka 3 dikurangi. Jadi 33 bagi 3 sama dengan 11. Cara yang kedua yaitu dengan cara bersusun. 33 bagi 3. 33 ini diperoleh dari 30 ditambah 3. 3 yang pertama menempati tempatnya puluhan, lalu 3 yang kedua sama dengan satuan atau menempati tempatnya satuan. 30 bagi 3 sama dengan 10. Tulis 10 di atas, lalu 10 dikali 3 sama dengan 30. 30 kurang 30 pasti 0. Sisa 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Tulis angka 1 di atas di dalam lingkaran ini yang sebelah kiri. Kemudian 1 kali 3 sama dengan 3. 3 kurang 3 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, maka pembagian selesai. Hasilnya 10 ditambah 1 sama dengan 11. Jadi 33 bagi 3 sama dengan 11. B. Pembagian dengan sisa. Contohnya 25 bagi 2. Penyelesaian. Yang pertama, cara pengurangan berulang. 25 bagi 2. 25 kurang 2, 23 kurang 2, 21 kurang 2, 19 kurang 2, 17 kurang 2, 15 kurang 2, 13 kurang 2, 11 kurang 2, 9 kurang 2, 7 kurang 25 kurang 2, 3 kurang 2, 1. Jadi sisanya 1. Ada 12 kali angka 2 dikurangi dengan sisa 1. Jadi 25 bagi 2 sama dengan 12 sisa 1.
Yang kedua, cara bersusun 25 bagi 2. Cara ini hampir sama dengan contoh di nomor 1 tadi. 25 ini bisa diperoleh dari 20 ditambah 5, 20-an ditambah 5 satuan. 20 bagi 2 sama dengan 10. Tulis di bagian kiri angka 2. Lalu 10 kali 2 sama dengan 20. 20 kurang 20 pasti hasilnya 0. Turun angka 5. 5 bagi 2 sama dengan 2, sisa 1. Tulis angka 2 di atas. Lalu 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 kurang 4 sama dengan 1. Pembagian selesai karena sisa 1. Karena 1 tidak dapat dibagi 2. Jadi 25 bagi 2 sama dengan 12 sisa 1. 5. Operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu jenis operasi hitung yang berbeda. Jika dalam sebuah soal terdapat operasi hitung, tambah, kurang, kali, bagi, dan tanda kurung, maka langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut. Yang pertama, dahulukan pengerjaan dalam tanda kurung. Yang kedua, kerjakan operasi hitung kali atau bagi. Perhatikan urutannya, yaitu dari kiri baru ke kanan. 3. Kerjakan operasi hitung tambah atau kurang. Urutkan dari kiri. Contoh soal nomor 1. Buka kurung 216 ditambah 24 tutup kurung kurang 270 bagi 3 sama dengan, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 216 ditambah 24 sama dengan 240. Sekarang selesaikan yang ada tanda bagi. 270 bagi 3 yaitu sama dengan 90. Sekarang 240 dikurangi 90 sama dengan 150. Contoh 2. Buka kurung 34 ditambah 12 kali 3 tutup kurung bagi 10. Selesaikan dulu yang di dalam kurung, tetapi perhatikan tandanya. Kita selesaikan yang perkalian. 12 kali 3 sama dengan 36. Jadi 34 ditambah 36 bagi 10. 34 ditambah 36 itu 70 dibagi 10. 70 bagi 10 sama dengan 7. Nomor 3. 42 bagi 7 tambah 49 kurang 12. Kita selesaikan dulu yang ada tanda bagi. 42 dibagi 7 sama dengan 6 ditambah 49 dikurangi 12. 6 tambah 49 55 kurang 12 sama dengan 43. Sekarang bagian B, pembulatan dan penaksiran bilangan. 1. Pembulatan bilangan. A. Pembulatan ke puluhan terdekat. Langkah-langkahnya. 1. Perhatikan angka pada tempat satuan. 2. Jika angka satuannya kurang dari 5, bulatkan ke bawah. 3. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contoh soal. Bulatkan bilangan 24 ke puluhan terdekat. Penyelesaian. Bilangan 24 angka satuannya 4, lebih kecil dari 5, maka bulatkan ke bawah menjadi 20. B.
Pembulatan ke ratusan terdekat. Langkah-langkah. 1. Perhatikan angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhannya kurang dari 5, bulatkan ke bawah. 3. Jika angka puluhannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contoh soal. Bulatkan bilangan 285 ke ratusan terdekat. Penyelesaian. Bilangan 285, angka puluhannya 8, maka bulatkan ke atas menjadi 300. Sekarang yang kedua, menaksir hasil operasi hitung. A. Penaksiran ke puluhan terdekat. Setiap bilangan dibulatkan ke puluhan terdekat. Hasilnya baru dijumlahkan, dikurangi, dikali, atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan. B. Penaksiran ke ratusan terdekat. Setiap bilangan dibulatkan ke ratusan terdekat. Hasilnya baru dijumlahkan, dikurangi, dikali, atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan. Contoh soal. Tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Nomor 1, 32 tambah 67 kira-kira 32. Angka satuannya 2, bulatkan ke bawah menjadi 30. Lalu 67, angka satuannya 7, bulatkan ke atas menjadi 70. Jadi 32 tambah 67 kira-kira 30 ditambah 70 sama dengan 100. Nomor 2, 238 dikurangi 97. Kira-kira kita perhatikan 238 angka satuannya 8, maka bulatkan ke atas. Lalu 97 angka satuannya 7, bulatkan ke atas. 238 dibulatkan ke atas menjadi 240, 97 dibulatkan ke atas menjadi 100. 240 dikurangi 100 sama dengan 140. Jadi 238 dikurangi 97 kira-kira 240 dikurangi 100 sama dengan 140. Nomor 3, 24 kali 12 kira-kira 24 angka satuannya 4 dibulatkan ke bawah. Lalu 12 angka satuannya 2 dibulatkan ke bawah. 24 dibulatkan ke bawah menjadi 20. 12 dibulatkan ke bawah menjadi 10. 10 kali 20 sama dengan 200. Jadi 24 kali 12 kira-kira 20 kali 10 sama dengan 200. Baik anak-anak, sekian materi matematika. Sekarang kita masuk di materi SBDP. Materi SBDP tetap di tema 4.1 atau tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2 dan 3, kebersamaan dalam keberagaman dan bersyukur atas keberagaman. Muatan SBDP, materinya yang pertama tentang pola lantai, yang kedua macam-macam tempo dalam gerak tari, dan yang ketiga dasar-dasar gerak tari daerah. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui macam-macam pola lantai. Yang kedua, mengetahui macam-macam tempo dalam gerak tari kreasi. Yang ketiga, mengetahui teknik dasar gerak tari daerah. 1. Pola lantai. Ketika seorang penari membawakan tarian, ia akan bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, serong ke kiri, serong ke kanan, bergerak setengah lingkaran, ke kiri atau ke kanan, maupun berputar membentuk lingkaran penuh, ke kiri atau ke kanan.
Pergerakan dan posisi penari tersebut dikenal dengan istilah pola lantai. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari dalam sebuah panggung tari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Ada beberapa macam pola lantai pada tarian, yaitu pola lantai vertikal dari depan ke belakang atau sebaliknya, pola lantai horizontal dari kiri ke kanan atau sebaliknya, pola lantai diagonal, pola lantai melengkung baik ke depan maupun ke belakang, pola lantai segi empat, pola lantai zigzag, dan pola lantai lingkaran. Pola lantai vertikal anak-anak dapat perhatikan pada gambar nomor 1. Nomor 2, pola lantai horizontal. Nomor 3, pola lantai melengkung. Nomor 4, pola lantai segi empat. Nomor 5, pola lantai diagonal. Nomor 6, pola lantai bentuk lingkaran. Nomor 7, pola lantai zigzag. 2. Tempo dalam gerak tari kreasi. Tempo dalam gerak tari biasanya berkaitan dengan cepat atau lambatnya sebuah gerakan. Fungsi tempo pada gerak tari yaitu untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Ada 3 macam tempo dalam gerak tari, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. 1. Tempo lambat biasanya menggunakan hitungan yang banyak. Misalnya, untuk satu gerakan menggunakan hitungan 1 sampai 2. 2. Tempo sedang biasanya menggunakan satu hitungan untuk satu gerakan. 3. Tempo cepat biasanya menggunakan hitungan yang sedikit. Misalnya, setengah hitungan untuk satu gerakan. 3. Teknik dasar gerak tari daerah. Di Indonesia sangat beragam teknik dan dasar-dasar gerak tari daerah. Ada beberapa teknik dan dasar-dasar gerak tari daerah, yaitu gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. 1. Gerak kepala, misalnya menggeleng, mengangguk, menengadah, dan memutar kepala. 2. Gerak tangan, misalnya melengkung, mengayun, memutar ke atas dan ke bawah. Lalu yang ketiga, gerak kaki.